Hai Tabe dan Tabe, Bray bro, Tabe dan Tabe. Kali ini Bunda kembali memberikan hiburan buat kalian Bray bro. Tetapi jadikanlah hanya sebagai hiburan ini, bukan dijadikan suatu patokan. Dan tema kali ini pilih-pilih kartu. Pilih-pilih kartu nomor 1, 2, dan 3. Jadi Bunda putar lagi ini ya. Biasanya dari sini 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. Dengan tema proses jodohmu, apakah secepatnya atau masih menunggu kalian? Jadi silakan pilih, tetapi jadikanlah hanya hiburan. Bunda sudah sapel semua kartunya. Dan yang baru berlangganan di channel Tarot Palu Tabeo, terima kasih. Dan tetap semangat, jadikanlah hiburan. Ramalannya Bunda semua berpatokan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung Bunda berdoa sebelum Bunda bacakan pilihan-pilihan kalian ya, Tabe. Ya, Bunda kasih semangat. Yang memilih nomor 1 ini, bagaimana proses jodoh kalian? Yang lagi ingin tahu bagaimana proses jodoh kalian, apakah datang secepatnya atau masih menunggu lagi? Yang memilih nomor 1, jangan lupa di like, di komen, share juga channelnya Bunda Bray bro. Di sini sepertinya ini ya, yang memilih nomor 1, nomor yang ini ya. Bunda sorong-sorong dulu ya. Di sini akan, kalau Bunda rasakan energinya dan Bunda lihat di sini kalian memilih nomor 1, akan ada peluang secepatnya proses jodoh yang kalian tunggu-tunggu, mungkin dalam hal pernikahan. Dan di sini bisa saja kalau menurut Bunda di sini seseorang akan mengajak kalian untuk berkomitmen. Ya, berarti mereka ingin mengajak kalian menikah, bukan untuk lagi bermain-main. Dan di sini energinya mungkin habis semua kita mendapatkan ujian saat ini, semua ada pembaruhan energi jiwa-jiwa yang dibersihkan, akan ada kesadaran satu sama lain seperti itu. Dan di sini ada seseorang yang ingin berkomitmen kepada kalian, dan di sini pula mungkin kalian lagi menunggu hal yang ditunggu-tunggu, kapan mendapatkan jodoh. Dan di sini sepertinya kalian akan mendapatkan kabar proses kapan kalian mempunyai jodoh atau pernikahan. Di sini kalau Bunda lihat ini mungkin kalian akan bertemu dari bulan Juli Agustus. Di sini ada pertemuan kalian, di sini akan ada pembicaraan seperti itu. Jadi ini sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami. Dan di sini pula ada seseorang yang pernah, Bunda langsung kasih ciri-cirinya ya, yang pernah mereka sangat mencintai kalian, tetapi ini seseorang yang akan memberikan, ya mungkin mengajak kalian menikah. Proses ini ya, proses ada jodoh ya, karena hidup pasti ada proses. Di sini mereka memang melihat kalian sosok yang bisa diandalkan seperti itu, bukan diandalkan dalam hal materi, mungkin bisa sosok sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami. Dan di sini sudah terbentuk ciri-ciri atau proses seseorang yang akan datang berkomitmen. Ini mengajak berkomitmen ya, orangnya ya hitam manis, cantik ya, manis, tidak maksudnya ya terlihat manis sekali. Jadi dipandang mata, apapun kita lihat mereka tidak ada pudar kecantikan mereka. Begitu pula bila ini lelakinya. Dan di sini mereka ingin sekali mengajak kalian ini, tetapi startnya ini di bulan Juli 2020. Dan di sini di tahun 2020 sebagian akan ada proses pernikahan di sini. Dan di sini pula bisa saja pacar kalian. Dan di sini sebagian, kalau Bunda lihat gambarannya di sini, seseorang ini pernah menjalani cinta kepada kalian, dan ada juga sebagian dengan sahabat kalian seperti teman di sini, tetapi mereka tidak cocok. Akhirnya mereka mengajak kalian untuk berkomitmen.
Dan di sini kalian sebenarnya ingin sekali, uh, ini kalau Bunda lihat gambarannya kalian ini, penontonnya Bunda ingin sekali ada seseorang yang berniat tulus mencintai kalian apa adanya, tetapi di tahun ini kalau Bunda lihat akan dihadirkan proses jodoh kalian, dan di sini akan ada pembicaraan untuk mengajak ke jenjang lebih serius. Kalau Bunda lihat gambarannya, intinya kalian ini di sini seseorang ini menginginkan kalian, bro. Dan di sini mereka sudah mapan dalam kehidupan, mereka pula kehidupan mapan dalam lahir batin ya. Seperti mereka sudah dewasa menanggapi setiap masalah, dan mereka juga dalam materi sangat bagus ini kalau Bunda lihat. Tetapi ini energinya akan berjalan di bulan Juli, Agustus, September. Ada pembicaraan untuk berkomitmen, dan saat ini mungkin proses kalian untuk memperbaiki diri masing-masing ya. Dan di sini nanti ini kalau Bunda lihat, kalian mengharapkan pacar kalian saat ini atau siapapun yang kalian lagi jalan saat ini, kalian sangat mencintai mereka, saling menyayangi. Tiba-tiba kalian akan dihadirkan proses yang baru lagi dalam sesuatu yang kalian tidak pernah sangka. Tiba-tiba ada seseorang mengajak kalian berkomitmen. Jadi di sini kalian nanti di bulan Juli atau Agustus, September, di sini kalian lagi bingung nanti nih, karena seseorang yang saat ini lagi kalian jalan ini sepertinya lagi jalan, lagi PDKT, ada juga sudah bertahun-tahun. Mereka hanya memberikan seperti harapan, tetapi belum ada kepastian untuk mengajak kalian menikah seperti itu. Dan bila kalian lelakinya seseorang perempuan yang kalian tunggu-tunggu, seperti mereka masih labil, cara mereka curiga kepada kalian, bro, cemburu berlebihan, seperti itu. Tiba-tiba kalian akan dihadirkan proses seperti jodoh ini, seseorang yang pernah mencintai kalian juga ini. Dan di sini pula energinya seseorang yang mungkin baru 1 tahun kalian kenal, tetapi masih teman, tetapi tiba-tiba mereka mengajak untuk berkomitmen. Dan tahun ini dan berikutnya ya akan ada proses pernikahan seperti itu, proses ya mensakralkan pernikahan seperti itu kalau yang memilih nomor 1. Dan di sini mungkin ada statusnya, status kalian atau mereka ini, mereka sudah pernah gagal dalam percintaan, berarti tanda tanya janda atau duda. Bisa saja ya kalau di sini, karena mereka pernah terhianati atau kalian terhianati dengan percintaan yang pernah kalian berkomitmen, tetapi percintaan itu digorok seperti itu, digorok habis-habisan, akhirnya kalian single seperti itu kalau Bunda lihat. Dan di sini prosesnya akan ada pernikahan. Di sini semua kedua belah pihak akan merestui hubungan kalian dan ada pernikahan. Dan di sini pula kalian akan bingung nanti mungkin di saat ini kalian sudah akan bingung ini, karena ada sosok seseorang yang mencintai kalian, tetapi kalian masih ragu, belum bisa membuka perasaan. Kalian masih mengharapkan seseorang yang selama ini kalian mungkin lagi bingung cara mereka memperlakukan kalian. Tetapi di sini proses jodoh kalian ini akan secepatnya hadir seperti itu kalau Bunda lihat gambarannya. Dan di sini mungkin kalian akan dealing dengan elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus. Mereka mengajak kalian untuk berkomitmen dalam pernikahan. Dan bila kalian ingin tahu, yang sebagian besar di tahun ini dari elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus yang akan mengajak kalian untuk berkomitmen. Dan bila seseorang ya, karena di sini ada cinta segitiga sebelumnya, berarti di sini mungkin kalian atau seseorang itu pernah terhianati, akhirnya mereka berstatus janda dan duda, tetapi dalam lahir batin mereka sudah dewasa, sangat bijak dan ingin mengajak menikah kalian. Dan begitu pula kalian, tetapi
hati-hati kalian akan dilema nanti. Dilema karena di antara dua pilihan. Ada dari seseorang saat ini kalian menjalani, kalian tunggu-tunggu kapan keputusan mereka untuk menikah, tetapi belum ada. Tiba-tiba kalian dihadirkan di bulan Juni, Juli akan ada proses pembicaraan untuk berkomitmen ke jenjang pernikahan yang memilih nomor 1. Jadi di sini mungkin kalau Bunda lihat di sini sebagian besar di tahun 2020, walaupun dengan keadaan kita saat ini setelah selesai dengan ujian yang kita dapatkan corona ya, di sini akan ada proses pernikahan, proses jodoh yang kalian tunggu-tunggu akan dihadirkan, tetapi tidak seperti apa yang kalian inginkan, karena yang menentukan hanya Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam proses hidup, ada rezeki, ada jodoh, ada kematian. Jadi 4, hati-hati semua, hanya Tuhan yang lebih tahu. Dan bila dari elemen air hanya ada Pisces, dan bila dari elemen udara hanya ada Aquarius. Siapapun yang kalian ingin tahu, mudah-mudahan seseorang yang saat ini dekat dengan kalian ya. Dan bila dari elemen api hanya ada Aries, seperti itu. Ada kegagalan ini. Kegagalan akhirnya kalian dipertemukan dengan zodiak atau elemen yang Bunda sampaikan tadi. Dan di sini ada komitmen untuk menikah. Proses perjalanan hidup kalian mengenai jodoh. Bray bro, selamat yang memilih nomor 1. Jangan lupa di like, di komen, dan jadikanlah hanya sebagai hiburan ya. Ya, kita lihat memilih nomor 2. Bagaimana proses jodoh kalian, apakah secepatnya atau masih menunggu lagi lama ini? Ya, tetapi Bunda bukan Tuhan ya, di atasnya Bunda masih ada yang di atas. Jadi berpatokanlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yakini doa kalian, kata hati kalian. Nomor 2, di sini sepertinya ada sebagian seseorang ingin sekali mengajak kalian, mungkin dari tahun 2019 sampai saat ini, tetapi energinya di sini sebagian kalian belum mau mengatakan iya dan tidak, karena di sini kalian sepertinya ada pilihan tersendiri. Kalau Bunda lihat gambarannya memilih nomor 2 ya, jadi mungkin ada request kalian ingin seseorang yang mapan, tetapi seseorang yang saat ini kalau Bunda lihat ya, di sini seperti bertolak belakang dengan request yang kalian ingin. Seperti ini sosok pasangan saya, seperti itu umpama ya, kalau Bunda lihat gambarannya. Dan di sini mungkin kalian pernah gagal dalam pertunangan. Di sini ada kata berkomitmen, tiba-tiba gagal, mereka memilih pihak yang lain, atau kalian sudah pernah merencanakan untuk mengajak berkomitmen, tiba-tiba mereka memutuskan hubungan ini, mereka hadirkan pihak ketiga. Tetapi saat ini dalam proses di sini, kalau Bunda lihat kalian sebagian mungkin sudah ini ya, mungkin move on ya dalam hubungan pernah terhianati, karena di sini ada hubungan terhianati. Jadi proses kehidupan jodoh kalian ini, di sini energinya kalau Bunda rasakan dan lihat saat ini energinya, di sini kalian tidak sepertinya mungkin awalnya kalian inginkan pasangan sosok begini begitu ya, seperti itu ya, tetapi tidak sesuai dengan harapan kalian juga sudah mempercayai mereka, tiba-tiba mereka mengkhianati kalian. Di sini ada pengkhianatan ini, mungkin saja ya di tahun 2020 ada pengkhianatan, dan ada pula sebagian di sini proses kehidupan kalian, kehidupan jodoh. Kalian sudah mengajak untuk bertunangan, berkomitmen ya, tiba-tiba menggorok. Ada yang menggorok salah satunya hubungan ini yang kuat sekali dari sebentar ya. Dan di sini mungkin sebagian kalian ini, kalau Bunda lihat, agak sedikit menunggu ini proses dalam namanya suatu komitmen jodoh, karena di sini kalian masih terbawa trauma. Jangan-jangan akan terulang lagi. Jadi di sini kalian yang membuka perasaan kalian. Bila kalian masih terobsesi dengan pengalaman yang sangat
tersakiti, terhianati, ya jodoh kalian akan tertutup. Jadi di sini yang memilih nomor 2 kembali ke kalian sendiri. Jadi apapun masalah atau kegagalan yang pernah terjadi di kehidupan kalian, terutama dalam percintaan, cobalah ambil hikmahnya. Dan tidak semua manusia ya, tidak semua lelaki wanitanya seperti apa yang pernah kalian alami, mereka pernah menggorok hubungan ini seperti itu. Dan di sini proses pula kalau Bunda lihat di saat ini kalian lagi ada maksudnya ada hubungan dekat dengan seseorang, mungkin pasangan kalian saat ini atau pacar kalian atau siapapun ini, tetapi di sini akan ada proses kehidupan kalian ini nanti kalau Bunda lihat start dari di bulan Mei 2020 dan sampai seterusnya ini ya, keputusan ini akan ada berakhir komitmen yang khususnya yang bila sudah hubungan digantungkan dalam rumah tangga ini, yang LDR akan berakhir di bulan Mei. Tetapi di sini kalian masih mengharapkan bagaimana untuk kembali lagi, dan di sini proses dalam perjodohan jodoh kalian ini masih tertutup karena kalian masih mengingat kenangan yang pernah menyakitkan kalian, karena ada pihak ketiga dan pihak ketiga mengambil milik kalian, cinta kalian. Seperti itu kalau Bunda lihat. Energi kalian setelah ada kata perpisahan di sini, kalian akan membuka perasaan di tahun 2020 ini. Mungkin saat ini kalau Bunda lihat gambarannya kalian masih ingin sendiri dulu, ingin memperbaiki diri, ingin menyayangi diri kalian karena ada kegagalan. Akhirnya seiringnya waktu proses dalam kehidupan kalian, di sini energi kalian akan membuka perasaan ini di bulan Juni, Juli, Agustus. Startnya ini energinya kalau Bunda lihat. Dan bila dalam hubungan ini kalian berharap mereka untuk kembali atau bersama lagi, start energi kalian untuk bersatu ini di bulan Juni juga kalau Bunda lihat gambarannya di sini. Dan ciri-ciri seseorang itu yang akan mengajak kalian berkomitmen, mereka pernah mengkhianati, mempunyai pihak ketiga, ya menghadirkan pihak ketiga di hadapan kalian. Di sini mereka akan mengajak kalian karena di sini ada pengkhianatan juga di sini, dan akhirnya kalian ingin mengajak ingin move on saja. Tetapi di sini akan ada energi baru di tahun 2020 di bulan Juni. Energi pembaruan jiwa kalian. Mungkin kalian ada trauma ya. Jadi kalian pelan-pelan membuka perasaan kalian, menerima apapun yang terjadi dan memaknai semua kegagalan cinta ini. Di sini akan terbuka energi yang bagus lagi di bulan Juni, Juli, Agustus. Di sini kalau Bunda lihat, dan ada seseorang mungkin mereka pernah mengkhianati hubungan ini atau menghadirkan pihak ketiga, mereka sadar dan mereka mengajak kalian untuk berkomitmen karena di sini mungkin kalian masih jalan saat ini atau masih digantungkan atau hubungan on off. Di sini kalian akan berjodoh sama seseorang yang saat ini yang kalian pikirkan seperti itu. Dan sebagian pula mungkin akan ada keretakan kalian di bulan Mei atau bisa saja di tahun 2020, awal tahun 2020, dan energinya di sini Bunda lihat berlaku ya di tahun 2020 pula ini. Mungkin suatu perjalanan kalian ini kalau Bunda lihat twin flame ini ya, yang memilih nomor 2 di sini akan dipertemukan, dipersatukan lagi jiwa kalian, bukan hanya jiwa tetapi tubuh, dan akan ada proses pernikahan jodoh. Seperti itu kalau Bunda lihat gambarannya. Dan di sini mereka sangat-sangat bersalah, pernah melakukan kesalahan. Dan di sini kalau Bunda lihat ciri-cirinya ya, mereka mungkin awalnya terlalu labil cara mereka berpikir, cara mereka bertindak. Di sini mereka mungkin karena ada ya kesadaran masing-masing ini, di sini akan ada perubahan energi. Kalian akan
diberikan persatuan seperti itu, jodoh ya, jodoh. Tetapi energinya nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, dan awalnya mungkin di bulan Mei kalian menentukan pilihan, tiba-tiba mereka tersadarkan, mereka mengajak kalian untuk berkomitmen. Dan di sini kencangnya energi kalau Bunda rasakan dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, dan ada pula dari elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Mereka ingin mengajak kalian berkomitmen dan jodoh kalian juga sudah semakin dekat. Jadi di sini kalian mungkin pernah trauma, tersakiti, coba maafkan, lepaskan semua luka yang kalian alami agar energi kalian terbuka dan proses jodoh kalian secepatnya datang ya. Seperti itu saja kalau Bunda lihat, karena dari elemen tanah sepertinya masih jauh bila kalian masih mengharapkan elemen tanah, dan elemen api juga masih jauh. Bray bro, seperti itu yang Bunda lihat. Ya, sabar Bray, Bunda minum dulu ya. Yang memilih nomor 3, siapa ini yang memilih nomor 3? Bunda serong-serong dulu ya. Nomor 3, sepertinya proses jodoh kalian ya, cepat atau menunggu di sini. Sepertinya kalian kuncinya dari hubungan ini. Karena di sini kalian lagi LDR, sebagian juga masih berpacaran, ada juga baru kenal belum lama, mungkin bulanan, ada juga masih tahunan. Di sini kalau Bunda lihat prosesnya, ya kuncinya di diri kalian, bro. Bila kalian optimis, pasangan kalian akan mengajak kalian untuk menikah, atau kalian mengajak mereka menikah ya, lelakinya ya, mengajak wanitanya menikah. Di sini akan ada proses untuk berkomitmen seperti itu, ada jodoh seperti itu, ada Bunda lihat di sini ada pernikahan, bro. Di sini akan disakralkan seperti sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Seperti itu kalau Bunda lihat akan ada terjadinya proses pernikahan, seperti itu, proses pernikahan. Dan di sebagian pula sudah mungkin proses pernikahan akan berjalan ini, bisa saja ya di 2020 ini kalian sudah mungkin seseorang itu mengajak kalian untuk berkomitmen, tetapi kalian masih ragu di sini. Tiba-tiba kalian terputus komunikasi. Ini seseorang ini ya, mereka sudah siap seperti itu, siap maju untuk berkomitmen kepada kalian. Jadi proses perjalanan jodoh kalian ini terlalu banyak lika-liku ini seseorang ini kalau Bunda lihat. Begitu juga proses kalian menerima atau menanggapi masalah namanya cinta. Ya, kita lihat lagi. Di sini bila kalian mengharapkan seseorang ya yang lagi dekat, akan ada berakhirnya mungkin hubungan kalian kalau Bunda lihat. Atau bisa saja bila seseorang mungkin percintaan yang terlalu banyak masalah ini ya, di sini akan berakhir semua energinya. Sorry bro. Kenapa Bunda tarik energinya kalian lagi. Dan di sini mungkin seseorang ini, mungkin ya kalau Bunda lihat berakhirnya ini cerita kalian lagi bersama-sama berjuang ini, mungkin ada perbedaan keyakinan, perbedaan tidak direstui, atau perbedaan antar daerah, negara. Di sini kalau Bunda lihat mungkin akan berakhir hubungan ini, atau bisa saja berakhir perbedaan, antara perbedaan akan ada penyatuan. Seperti itu energi yang akan terjadi ini ya, mengenai proses jodoh. Jadi di sini akan dekat dan berakhirnya pula sepertinya kesalahpahaman. Dan bila kalian ini mungkin berakhir hubungan ini, kalian akan seperti mengambil tindakan bagaimana kalian bangkit kembali, bahwa semua akan Tuhan berikan seperti itu, jodoh sesuai dengan pilihan Tuhan kalau Bunda lihat energinya, karena akan ada berakhirnya.
Dan di sini mungkin setelah dari kita sekarang diuji, ada ujian ini kan, kita saat ini seperti kita disuruh masing-masing dalam rumah dan harus menjaga kesehatan. Di sini proses seseorang ini maupun kalian ini banyak-banyak ada pembaruan di sini. Masing-masing disuruh introspeksi diri. Jadi di sini ada kesadaran masing-masing kalau Bunda lihat seseorang ini, dan seseorang yang sering memberikan harapan kepada kalian atau kalian ini di sini akan, maksudnya dibersihkan energi-energi negatif, akan ada pembaruan seperti itu. Dan di sini mereka sepertinya ya ingin, mungkin awalnya mereka ini, seseorang ini yang kalian ingin tahu dari elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, dan dari elemen air Pisces, Cancer, Scorpio, mereka keras kepala, ya seperti itu ya. Mereka selalu ego dalam hubungan ini. Di sini ada pembaruan, sepertinya akan terjadinya suatu peringatan kepada mereka, dan mereka akan peringatan itu dalam bentuk seperti mereka ditegur bahwa bila menyakiti perasaan si A, si B ada akibatnya. Jadi di sini mereka ini sepertinya sebagian ini banyak kesadaran masing-masing seperti itu, ada kesadaran mereka, dan di sini energinya seperti diakhiri, energi negatif dalam hubungan ini. Dan ada pula, maaf ini bro, ada perpisahan, tetapi kalian akan dihadirkan lagi sosok seseorang yang baru mengajak kalian untuk berkomitmen. Seperti itu jodoh kalian, mereka berkarisma, mereka menawan, seperti mereka digemari ya, seperti begitu ya. Mungkin sosok mereka itu ya kalau berkarisma, walaupun mereka tidak melakukan karena banyak penggemar di sini mungkin ada keretakan ini karena kecemburuan juga, kecemburuan ke depannya ini. Dan di sini sudah ada kecemburuan, Bunda lihat energinya, dan ego masing-masing di sini dalam hubungan ini. Dan di sini pula mereka menyadari bahwa sikap mereka salah setiap Bunda umpamakan dulu ya biar semua lebih paham ini. Di sini mungkin biasanya mereka ada komunitas, kita ini Bunda lihat ini ciri-ciri mereka ada komunitas, ada satu forum atau apapun ini. Di sini mereka lebih dominan bersama teman-teman mereka, dan di sekeliling mereka, bila ini lelakinya, mereka mungkin ada komunitas mereka dari wanita-wanitanya, tetapi mereka tidak terlalu ya menanggapi, cuma di sini ada kesalahpahaman. Begitu pula bila lelakinya ya, bila perempuannya juga mungkin seseorang yang berkarisma, sering memberikan perhatian kepada kekasih kalian di sini, tetapi mereka tidak melakukan. Selalu ada ini kecemburuan, kecurigaan satu sama lain ini. Tetapi di sini energinya dirombak kembali, diperbarui ini. Seperti energi negatif akan hilang, yang positif ya akan terjadinya dalam hal seperti dalam segi usia, sampai kapan ya ini Bunda umpamakan ya, sampai kapan mereka harus bergelut dengan seperti komunitas, karena di sini ada komunitas pergaulan di sini. Mereka ingin sekali, bukan ingin, ini karena ada keinginan mereka, kemauan diri mereka bahwa akan mengakhiri pergaulan mereka. Ini ada pergaulan di sini, dan mereka mengajak untuk berkomitmen dengan kalian. Intinya dari elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, dan dari elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti itu yang Bunda lihat proses akan terjadinya jodoh kalian. Jadi sepertinya hanya ini bro. Bila kalian ingin tahu prosesnya bagaimana, apakah kalian cepat mendapatkan jodoh, seperti tadi Bunda sampaikan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, Bunda sedikit berikan saran ini kepada bro. Ya, nomor 1, bagaimana saran untuk kalian ini? Prosesnya di sini kalian cobalah lebih bijaksana, lebih percaya pasangan kalian, seperti itu, agar di sini secepatnya kalian akan menikah, seperti itu. Jadi di sini kalian harus disuruh sepertinya begitu, lebih percaya pasangan, lebih bijak, dan
bisa uh, bila pasangan kalian berkeluh kesah, kalianlah sebagai penyejuk hatinya. Jadi jadikanlah pasangan kalian seperti itu agar secepatnya kalian menikah. Seperti itu proses jodoh kalian, dan akan secepatnya kalau Bunda lihat yang memilih nomor 1. Nomor 2. Di sini coba kalian jangan ragukan atau ketakutan dengan masa lalu kalian. Di sini agar energi kalian ya, energinya bro ini akan terbuka, energi yang baru lagi, karena di sini kalian terlalu berlebihan rasa ya seperti kekhawatiran, ketakutan, tidak mudah maksudnya percaya lagi karena ada terhianati. Jadi di sini kalian coba lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalian yakini doa kalian bahwa semua, seperti Bunda sampaikan, tidak semua lelakinya, wanitanya yang pemain cinta, hanya sebagian saja. Jadi di sini jadikanlah pelajaran dalam kegagalan percintaan kalian, jangan dijadikan dendam, sakit hati, atau kalian terluka, agar energi negatif akan keluar dari jiwa-jiwa kalian. Intinya di sini kalian bro kalau Bunda lihat gambarannya, dan saran buat kalian yang memilih nomor 3, apa saran buat kalian? Di sini coba kalian ya dalam hubungan, jangan, kalau Bunda lihat di sini, terimalah kekurangan pasangan kalian. Karena di sini kalau Bunda lihat energinya ini, terutama ini, kenapa banyak perbedaan